teman-teman, hari ini aku mau buat video visa kunjungan, gimana caranya dapetin visa kunjungan sementara untuk kunjungan keluarga atau teman ke Jepang. Ini khusus yang dibiayain sama orang Jepangnya asli. Aku di sini nggak pakai bangkoran atau nggak bayar apa-apa, cuma bayar untuk visa aplikasi sama ya untuk fotokopi dari keperluan inilah. Kita langsung aja. Yang pertama itu ada paspor. Jadi yang pertama kamu memang harus punya paspor ya, sebab nanti paspornya kamu tinggal di VFS-nya, tempat visa application center-nya, dan nanti visanya akan ditempel di dalam paspor. Dan juga yang kedua, formulir permohonan visa 1 lembar itu kamu bisa dapat dari website resmi. Dan satu pas foto terbaru latar belakang putih. Dalam pas foto itu kamu boleh pakai baju apa aja bebas, yang penting rapi, dan latar belakangnya itu putih, nggak ada warna apa-apa. Itu ukurannya 4,5 kali 3,5 cm. Nanti kamu print out dan nanti ditempel di visa aplikasi, formulir visanya. Kamu harus tanda tangan juga selepas isi itu semuanya. Dan tanggal di visanya nanti kamu isi sesuai dengan tanggal kamu pergi ke visa application center-nya. Yang selanjutnya itu KTP. Kalau misalnya KTP yang asli nanti kamu bawa ke sana, tapi kamu fotokopi juga. Dan fotokopinya itu full, jangan yang digunting gitu. Jadi kamu boleh, misalnya ini kertas A4, kamu akan fotokopi atas bawah untuk depan belakang. Dan yang asli kamu bawa juga, sebab nanti di pihak VFS dia akan tanya ada bawa KTP baru, kayak gitu. KTP yang asli nanti kamu tunjukin yang asli. Terus untuk paspor juga kamu print out bagian halaman depan yang ada informasi kamunya. 1 lembar aja masing-masing. Dan juga fotokopi kakak, bawa fotokopi kakak, lalu surat undangan atau shohei yuso. Disertai alasan mengundang. Ini kita dapatkan dari pihak Jepang. Boleh dikirim lewat pos, soalnya dia minta yang asli. Itu formnya kamu bisa download juga di website dari Jepang, pihak Jepang, konsulat Jepang. Dan alasan mengundangnya nanti juga apa, diketik. Kalau sebisa mungkin, kalau aku tujuannya kemarin memang mau menikah atau tujuan mengunjungi keluarga yang di sana, tulis dalam bahasa Jepang, lebih bagus, lebih mudah di approve. Alasannya apa, jujur aja nggak apa-apa, itu lebih bagus, bukan nggak apa-apa. Yang selanjutnya ada dokumen yang membuktikan hubungan keluarga, teman, atau yang dikunjungi di Jepang. Kebetulan aku mau ngunjungin boyfriend. Untuk bukti ini aku sertain yang pertama itu ada call logs, chat, bukti chat, dan transfer uang, dan juga foto waktu dia datang ke Indonesia itu udah ketemu sama aku, sama teman aku, sama keluarga aku. Jadi total untuk bukti ini aku ada sekitar 4 lembar. Bukti chat, bukti call logs aku ada bagi dalam satu halaman, itu ada 4 screenshot kayak gitu. Dokumen yang berkaitan dengan biaya perjalanan itu ada 2 jenis. Yang pertama biaya ditanggung oleh pemohon, yaitu kita sendiri. Yang kedua biaya ditanggung oleh pihak Jepang. Aku kemarin memang totally nggak ada pakai biaya aku sendiri. Aku apply untuk biaya yang ditanggung oleh pihak Jepangnya. Kalian boleh minta ini dokumen atau dikirim lewat pos dari orang Jepang sana, atau yang dia memang pas dia datang ke Indonesia kemarin. Kalau aku kebetulan dia datang ke Indonesia dan dia bawa semua surat-suratnya langsung. Yang dipilih itu dokumen yang berkaitan dengan keuangan pengundang atau penjamin ya. Ada bukti penghasilan, bukti pembayaran pajak, bukti laporan akhir pajak, atau surat referensi bank. Ini ada 4 pilihan. Dan 4 pilihan ini bisa dipilih salah satu atau lebih. Misalnya kamu provide lebih dari satu, lebih bagus.
dan ini nggak pakai bangkoran. Cuman kemarin itu aku dibilangin sama pihak dari VFS-nya, nanti kalau misalnya ada email masuk untuk minta rekening koran disiapin aja. Tapi kemarin itu memang beneran nggak ada ini ya, nggak ada diminta, so memang totally tak ada bank. Kami kemarin cuman kirim bukti penghasilan sama bukti pembayaran pajak. So ada dua untuk yang dokumen yang berkaitan dengan keuangan. Selepas itu surat undangan sama guarantee letter. Guarantee letter itu kayak surat jaminan kalau memang saya nanti pergi ke Jepang, dia akan menjamin semua yang saya butuhkan. So itu nanti surat jaminan juga ada formnya, bisa download di website dan nanti tinggal diisi aja. Lebih bagus ketik sih, ditulis tangan boleh, tapi lebih bagusnya diketik karena itu semua file yang ada di website kalian boleh edit. Dan selanjutnya membutuhkan Juminhyo. Juminhyo ini kayak data kependudukan, bisa dibilang kayak kakak gitulah, kayak kakak asli yang orang Jepangnya. Sekalian halaman paspor dia, paspor atau ID card. Tapi kemarin aku cuma ngasih paspor aja boleh, halaman depan paspor dia udah cukup. And then bukti pemesanan tiket pesawat PP. Karena aku kemarin itu minta 90 hari dan sebenarnya nggak disaranin untuk beli tiket dulu ya. Tapi aku kemarin pakai jasa tiket dummy. So aku tanya beberapa travel agent. So ada yang mahal banget, katanya PP sampai 200, ada yang makan 200 one way. Tapi alhamdulillah kemarin aku ada dapat satu yang murah dan trusted dan free update juga kalau misalnya mau di renew. Tapi kalau tukar tanggal kayak aku kemarin ya harus bayar lagi, dan itu cuman 45.000 satu jalan. So one way aku kemarin bayar 90.000 untuk dummy tiket. Dummy tiket ini adalah bukan tiket sebenarnya, itu buktinya kita udah pesen tapi kita belum bayar, cuma dia kode bookingnya udah keluar. So kalau dilacak udah bisa. And then jadwal perjalanan. Nah ini nih yang paling penting, sebab jadwal perjalanan itu kan sangat dibutuhkan ya. Kegiatan kita di Jepang itu apa aja. So kemarin itu aku isi cuma satu lembar, jadi cuma tanggal-tanggal kemana aku pergi aja selama 90 hari yang aku request. Tapi ternyata pihak VFS-nya bilang nggak bisa, aku harus isi kayak minimal lompatannya itu 3 hari sekali. Jadi setiap 3 hari boleh dilompat. Dan aku bilang lah sama petugasnya, tapi bang aku cuman stay at home aja gitu, karena ya calon aku pun kan kerja di sana, jadi gimana. Dan dia bilang nggak apa-apa kak, tulis aja stay at home. Jadi 3 hari sekali, atau itu itinerary aku ada isi stay at home-nya banyak banget, walaupun totalnya sampai 3 lembar, tapi ya tetap aja. Dan juga tipsnya untuk beli tiket, kalau misalnya kamu request untuk 90 hari, jangan beli tiket yang pas-pasan 90 hari, soalnya nanti di sana mereka akan hitung. So sama mereka hitung, mereka akan bilang, oh kak ini selepas saya hitung tanggal kakak keberangkatan dari balik sampai balik itu pas-pas banget 90 hari, takutnya nanti sudah expire. So kami sarankan untuk beli tiket sehari lebih awal pulangnya balik ke Indonesia. Karena apa? Itu yang lebih aman. Jadi aku kemarin itu ada 2 hal yang aku harus ulang. Yang pertama, itinerary dari 1 lembar jadi 3 lembar. Dan yang kedua itu tiket. So tiket total aku harus beli lagi karena tukar tanggal. Mau nggak mau aku harus bayar lagi ke pihak yang untuk dummy tiketnya, tapi nggak apa-apa karena menurut aku sih murah ya. Yang terakhir itu dokumen tambahan. So dokumen tambahan ini kayak kalau misalnya kamu mau buat bukti apa-apa juga boleh. Misal kalau kamu rencana mau nikah di Jepang, terus kamu udah sewa venue, kamu udah buat undangan, udah sewa baju apa segala macam, kamu boleh tambahin. Tapi karena aku kemarin itu masih rencana ya, jadi belum ada sewa apa-apa sih, karena belum tahu juga visanya mau di approve, dan akunya udah
udah pesimis nggak di approve, takut gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillahnya visa aku di approve, dan itu 90 hari. Aku happy banget, happy. Dan untuk biayanya 570.000, itu udah semua all in, biaya VFS sama biaya visa. Nanti di dalam struknya setelah semua komplit, nanti pihak dari VFS-nya akan manggil dan kalian bisa bayar di counter sebesar itu. Boleh pakai kartu, boleh pakai QRIS, boleh pakai cash. Tapi kalau misalnya kalian bawa cash, bawa yang pas-pasan, karena mereka nggak sediain kembalian. Jadi aku nggak saranin untuk bayar pakai cash. Aku kemarin bayar pakai kartu aja. Dan kalian jangan lupa lampirin nomor telepon sama email, soalnya nanti ada update-nya dari email semua. Apakah paspor kalian udah siap diisi dengan visa, dan nanti mereka akan kasih tahu tanggal berapa bisa diambil. Biasanya cuma 7 hari aja. Dan kemarin semasa aku cek, ternyata visanya itu udah jadi 1 hari. Jadi aku submit tanggal sekian, and then besoknya udah jadi. Tapi karena jadwalnya itu aku ngambil 1 minggu, jadi aku harus datangnya sesuai jadwal, nggak bisa langsung ngambil. Dan juga untuk datang ke VFS, kalian bisa banget buat ambil janji di website VFS Visa Center langsung. Tapi kalau misalnya kalian buat janji terus kalian datangnya ke sana kecepatan, nggak bisa. Kalian harus tunggu di luar dan datang sesuai jam janji kalian. Dan aku kemarin itu kebetulan ambil janji jam 11.30, tapi jam 10 aku udah sampai di sana. Terus abangnya bilang, oh kalau gitu kakak walk-in aja biar lebih cepat dilayanin, dan untuk janjinya nggak usah ditunjukin. Jadi aku kemarin ambil yang walk-in. Jadi kalian kalau misalnya nggak bisa datang tepat waktu, ya boleh walk-in aja. Tapi kalau misalnya kalian tepat waktu datangnya, nggak apa-apa, kalian udah ada surat janji. Jadi kalaupun banyak antrian, kalian boleh langsung dipanggil karena kalian udah ada janji, surat janjinya online gitu. Jadi ada plus minusnya juga sih. Itu semua tips dari aku. Semoga kalau kalian mau ngurus visa Jepang yang kunjungan, nggak mau bayar apa-apa, mau nikah di sana, kalian bisa ikutin tips dari aku, dan insya Allah nggak akan bolak-balik deh. Insya Allah ya. BTW aku ngurusnya di VFS Medan. Apa-apa boleh tanya-tanya di komen ya. Insya Allah aku balesin. Bye bye, see you next video.